Uh, saya sebenarnya menyiapkan PowerPoint, tapi kemudian saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dalam sistem webinar ini. Jadi kemungkinan saya akan sampaikan saja secara lisan. Ya, sudah Pak. Baik. PowerPoint bisa kok, bisa maksudnya. Nah, PowerPoint-nya bisa Pak. Jadi Pak Sugianto pakai PowerPoint saja di komputernya. Nanti kita semua akan melihat Pak. Oke. Ya, jadi PowerPoint-nya Pak Sugianto di pokoknya on di komputernya. Nanti semua orang akan bisa mengikuti, ya. Karena Pak Sugianto ini sudah menjadi presenter. Statusnya itu kami sebagai pendengar tadi. Jadi dalam webinar itu sangat menarik Pak programnya ya. Jadi Pak Sugianto sudah menjadi presenter. Nah ini, saya sudah bisa baca slide-nya Pak Sugianto. Ya. Sudah bisa baca. Oke, baik, kalau gitu saya mulai saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Proyek kami dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya rencananya adalah pengembangan prodi vertikal. Bagi kami ini suatu hal yang baru dan merupakan langkah awal karena sebelumnya kami hanya bersifat monoprodi. Jadi kemudian sebagai latar belakang, kebetulan Fakultas Kedokteran kami dan Rumah Sakit Pendidikan Utama itu terletak dalam satu kompleks dan menjadi satu kesatuan di daerah Pluit yang berbeda dengan kampus pusat yang berada di Semanggi. Kemudian untuk itu direncanakan dalam pengembangan dari universitas, ke depan Universitas Atmajaya akan terdiri dari 3 kampus. Kemudian yang Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Kompleks Pluit itu akan menjadi yang disebut sebagai Center for Health Development. Nah, untuk itu disusunlah rencana pengembangan jangka panjang bersama antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit untuk tahun 2013 sampai 2027. Jadi memang kami sudah start penyusunan dari 2013. Mengapa kemudian pengembangan tersebut disusun bersama antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit? Terutama karena untuk efisiensi sumber daya dan juga sinergistik. Karena rumah sakit juga pada dasarnya didirikan untuk mensupport Fakultas Kedokteran. Untuk itu, rencana pengembangan jangka panjang dibagi menjadi 3 tahapan Renstra. Tahun 2013 sampai 2017 tahap pertama, kemudian 2017 sampai 2022 tahap kedua, dan 2022 sampai 2027 tahap ketiga. Nah, konsepnya adalah bahwa kami Center for Health Development bertumpu pada 4 pilar, yaitu pilar pendidikan, pilar pelayanan kesehatan individu, dalam hal ini fokus di rumah sakit, tentu kemudian pilar penelitian kedokteran dan kesehatan, serta pilar pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, secara umum karena kemudian kami saling menunjang, tentunya semua terlibat. Tapi kemudian ada yang titik beratnya. Fakultas Kedokteran mungkin akan mendapat titik berat di pendidikan, penelitian kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat, sementara rumah sakit lebih fokus di pelayanan kesehatan individu dan juga penelitian dan sebagian pendidikan. Nah, terkait dengan hal tersebut, Renstra pertama untuk pendidikan di dalam RPJP tersebut adalah untuk pengembangan prodi S2, kemudian pengembangan prodi dokter layanan primer, kemudian akreditasi internasional untuk Fakultas Kedokteran, AUN, dan SPAYA. Ini SPAYA adalah suatu sistem akreditasi internasional, tapi dia bukan fokus terhadap teknologi kedokteran, yang kemudian isunya adalah bahwa kalau kita Fakultas Kedokteran dari negara-negara tertentu akan selalu sulit untuk bersaing dari segi output ilmiah maupun dari segi teknologi dibandingkan dengan Fakultas Kedokteran negara maju seperti Amerika. Tapi SKY ini menekankan titik berat kepada kontribusi suatu fakultas kedokteran terhadap masyarakat sekitarnya. Dan itu dicetuskan oleh AME. Jadi ada salah satu programnya seperti itu, jadi itu juga termasuk yang ingin kami kejar. Kemudian juga membuat program student exchange menjadi rutin, karena selama ini memang ada program student exchange, tapi kemudian belum menjadi suatu rutin, hal yang insidental. Sementara kami mempersiapkan program ini juga terkait dengan rencana pasar bebas ASEAN untuk tenaga kesehatan. Nah, dengan demikian sebenarnya kemudian Renstra pertama untuk pendidikan ini menjadi sejalan dengan tugas dan proyek yang sedang kami garap terkait dengan
program pengembangan eksekutif ini. Yang pertama adalah pengembangan prodi S2 dan kami menyasar adalah magister kesehatan. Konsentrasi yang ingin difokuskan adalah kesehatan perkotaan dengan peminatan khusus kesehatan lansia. Dan ini mengutamakan konsep pencegahan dan pemberdayaan lansia dan juga konsep lansia aktif dan independen. Jadi dengan demikian kami ingin fokus di pencegahan dan di tingkat pelayanan primer, bukan di tingkat tersier seperti kedokteran geriatri yang merupakan subbagian dari penyakit dalam. Saat ini kami sudah dalam tahapan persiapan proposal, sudah relatif cukup matang. Hanya saja kemudian kemarin terbit Permendikbud nomor 49 terkait dengan besaran bobot mata kuliah dan lain-lain perlu kami sesuaikan. Kemudian sesudah kami sesuaikan tersebut, ternyata keluar lagi surat edaran dari Dikti terkait dengan 72 SKS tersebut, ternyata 40 SKS-nya harus dari penelitian, jadi kami dalam tahapan penyesuaian. Tapi secara umum kami siap memasukkan proposal tersebut ke Dikti begitu moratorium dicabut. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan prodi DLP, pada saat ini kami sudah mulai ikut terlibat dalam penyusunan modul untuk konversi dokter umum ke dokter layanan primer oleh PPSDM. Dan sebagai persiapan itu juga kami tengah mengembangkan jejaring puskesmas dan klinik pratama. Saat ini ada minimal 2 klinik pratama milik sendiri di Rintis. Kemudian juga tentu saja perlu pengembangan SDM. Nah, untuk Renstra kedua, untuk bidang pendidikan, kami dalam RPJP tersebut ditetapkan adanya persiapan pembukaan prodi horizontal kesehatan di akhir dari Renstra kedua, di akhir dari Renstra pertama dan awal Renstra kedua. Mohon maaf itu salah. Yang kami maksudkan adalah akhir Renstra pertama dan awal Renstra kedua. Kemudian juga rencana pembukaan prodi spesialisasi di Renstra kedua. Mengapa kemudian ini kami targetkan di Renstra kedua? Karena saat ini rumah sakit juga tengah mengalami pembangunan, dan yang dibangun saat ini adalah unit yang kita sebut sebagai unit Bonaventura. Tapi kemudian sesudah tahapan pembangunan ini selesai di dalam Renstra kedua tersebut, direncanakan untuk pengembangan unit Teresa yang untuk pendidikan. Diharapkan bahwa setelah unit Teresa ini jadi, jumlah tempat tidur untuk pendidikan di rumah sakit kami meningkat menjadi 250 sampai 300. Kami menilai atau mengevaluasi bahwa minimal sejumlah itulah jumlah tempat tidur yang dibutuhkan kalau kemudian kita ingin memulai start suatu prodi spesialisasi. Kemudian hal itu juga memberikan waktu persiapan staf SDM bagi kami, serta juga penjajakan kerjasama dengan sentra pendidikan spesialisasi di dalam dan di luar negeri. Nah, untuk persiapan ini kami telah ada tim yang kemudian mempersiapkan prodi S2, dan tim itu sudah rapat secara rutin. Secara rutin rapat dilakukan seminggu sekali untuk persiapan, kemudian 2-3 minggu sekali kemudian ada rapat besar yang kemudian melibatkan orang lebih banyak dan juga melibatkan dekanat. Kemudian juga terkait dengan keterlibatan kami dalam modul PPSDM, juga telah ditunjuk staf yang untuk follow up kegiatan tersebut dan mengerjakan tugas-tugas dan menyusun modul dan lain-lain. Memang terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Laksono, perlu proses regenerasi. Terus terang di fakultas kami, sempat ada generation gap. Dalam artian saya termasuk adalah angkatan-angkatan pertama yang direkrut setelah vakum perekrutan staf selama mungkin 10-15 tahun. Jadi kemudian saat ini memang tugas kami juga dalam proyek-proyek ini melibatkan staf-staf yang lebih muda. Kami menyadari kesalahan tersebut, kemudian bahwa mulai dari angkatan saya secara rutin kita menganjurkan semua departemen merekrut staf baru setiap 5 tahun sekali paling tidak untuk proses regenerasi ini. Kendala tentu saja ada dalam persiapan karena kemudian staf-staf yang ditunjuk ini biasanya juga staf-staf yang memang aktif dalam berbagai kegiatan dan memang biasanya bisa dipercaya kalau diserahkan tugas.
Tapi dengan kata lain juga bahwa kesibukannya juga cukup tinggi. Tapi walau bagaimanapun, walaupun perlahan tetap ada kemajuan. Mungkin sementara itu Prof dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini kita coba diskusikan ya, dan nanti teman-teman dari seluruh FK yang hadir itu bisa ikut juga untuk komentar atau bertanya pada Pak Sugianto. Nanti caranya tinggal mengklik mengacungkan jari ya, tangan diklik ya. Tapi sebentar, saya akan coba bahas sebentar ya sebagai fasilitator untuk diskusi ya. Mungkin kembali ke PowerPoint saya akan ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Pak Sugianto ya. Nah, tadi ketika misalnya Pak, ini ada pengembangan Prodi S2 dan Prodi DLP ya. Nah, pertanyaannya apakah pengembangan itu dikelola sebagai suatu proyek atau tidak Pak? Dua hal ini kita kasus dua hal itu dulu ya. Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Apakah pengembangan Prodi S2 tadi yang ada rapat-rapat, ada orang-orang yang bekerja tadi, itu dikelola sebagai sebuah proyek atau tetap dipimpin langsung oleh Pak Sugianto? Oh, kalau yang untuk Prodi S2 karena kemudian kami sudah melangkah cukup maju, itu memang dikelola sebagai proyek, Prof. Dalam artian ada ketua tim dan kemudian juga ada staf admin khusus yang menyiapkan proposal dan juga kemudian mendefinisikan mata kuliah dan lain-lain. Dengan demikian itu digarap sebagai proyek khusus juga terkait dengan anggaran dan lain-lain. Tapi memang yang dokter layanan primer, kemudian karena strukturnya saat ini masih sampai tahap yang sejauh yang saya tahu akan ada konversi modul, kami menyiapkan tim, tapi belum menggarap sebagai proyek. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada kejelasan mengenai struktur, deadline, maksudnya tenggat waktu, kapan itu bisa dilaksanakan dan lain-lain, kami akan menyiapkan sebagai suatu proyek. Tapi yang S2 itu sudah kami garap sebagai proyek. Oke, terima kasih. Ya, ini jadi satu hal menarik ya, juga untuk dekan-dekan yang lainnya ya. Kalau kita cermati memang dalam konteks kemarin yang kita bahas di Bali dan juga beberapa tugas ya, memang menyusun suatu proyek pengembangan dan menunjuk ketua tim itu memang bagian dari kemampuan atau keterampilan dekan untuk tadi menggerakkan komitmen orang lain dan juga untuk memicu pertumbuhan lembaga. Nah, coba diklik ya. Ya, kalau kita lihat, klik lagi. Nah, terus, jadi yang seperti terus ya. Ya, jadi maksud ke saya nanti Bapak Ibu semua itu kalau sudah bisa menunjuk orang atau timnya, nanti akan mulai minggu depan atau 2 minggu lagi ya, atau nanti kita masih akan atur jadwalnya karena ada beberapa fakultas yang belum presentasi, mungkin nanti akan diatur dulu ya. Jadi kita akan mencoba untuk memahami definisi manajemen proyek, kemudian juga prinsip-prinsip manajemen proyek serta menggunakan manajemen proyek untuk peningkatan kinerja ya. Ya, slide berikutnya ya. Nah, ini modul 1 yang sudah dibahas minggu lalu, saya nggak akan panjang lebar terus ya. Terus. Nah, jadi mungkin tadi yang pengembangan prodi DLP itu bisa juga disebut sebagai suatu proyek ya, Pak Sugianto ya. Itu apa ya? Oke, kami akan coba, Pak. Ya, jadi proyek atau pengembangan DLP adalah suatu kegiatan yang langsung dalam jangka waktu berapa bulan atau tahun ya. Karena ini ada jangka waktunya ya untuk melaksanakan apa tujuannya. Nah, ini yang perlu kita bikin definisinya ya. Nah, nah, kemudian dari sini ya terus proyek. Nah ini jadi proyek itu perlu dikelola dengan benar ya, sehingga perlu manajemen. Sehingga nanti maksudnya itu para timnya tadi ya, ketua tim dan stafnya yang mungkin masih muda-muda juga banyak ya, itu kita akan mencoba untuk melatih mereka manajemen proyek ya.
Jadi perlu memahami manajemen proyek sehingga tugas yang diberikan ke mereka oleh dekan itu bisa dikelola dengan benar. Jadi ini maksudnya. Ya. Nah, manajemen proyek itu ada teorinya yang bisa dilihat pada slide berikutnya ya, dan terusnya ya. Itu sudah dibahas pada minggu lalu, tapi kalau nanti bisa kita disusun lagi ya. Nah, ini Pak Sugianto kira-kira masih berniat ya untuk menyusun suatu proyek untuk pengembangan prodi di LP, Pak ya? Betul, Pak? Iya. Iya, betul, Prof. Ya, sudah ada orangnya, ketuanya atau stafnya? Kita akan memilih ketuanya adalah orang-orang yang kita belum membentuk tim khusus, tapi kemudian ketua yang DLP ini kita akan ikut sertakan teman-teman yang kemarin juga dilibatkan dalam penyusunan modul oleh PTSDM. Oke, ya, masih. Ya, jadi ini ya sebagai bahasan saya, mungkin dari dekan-dekan lain yang ada di forum, silahkan kalau mau komentar atau usulan untuk Pak Sugianto, silahkan. Tinggal klik tangan itu, nanti Bapak jadi pembicara. Silahkan, kalau ada yang mau komentar. Klik tangan. Klik. Klik tangan. Nah, ada yang mau komentar, silahkan. Klik tangan. Nah, tahu di mana tempatnya. Dokter Salim mungkin yang mau komen. Iya. Oh iya, Saya Pak Dekan, ngasih, Pak. silakan. Pak Dekan FK Unut. Ya, pakai tadi juga. Ya. Pak Dekan FK Unut. Baik, dalam hal ini memang kami tidak mendefinisikan kepanitiaan ini menjadi suatu proyek tertentu, tetapi di dalam pengembangan, misalnya di sini kami merencanakan ada pengembangan spesialisasi mikrobiologi, kemudian ada pengembangan spesialisasi radiologi, tetapi kami tidak menyebut sebagai suatu proyek, tetapi kami menyebut sebagai suatu panitia yang orang-orangnya itu hampir 80% itu terdiri daripada orang-orang yang mendalami atau yang ada di bagian itu. Jadi kami di sini mengencourage mereka supaya dia maju gitu. Bagaimana komentar daripada Bapak? Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi gini ya, dalam pembentukan panitia maupun kerja itu sering kita tidak menggunakan prinsip-prinsip proyek dan metode proyek. Nah, pertama mungkin kadang-kadang sudah pastikan ini Pak ini ya, jadi proyek itu wah itu cari uang atau tempat korupsi dan sebagainya. Karena tidak seperti itu maksudnya. Nah, kemudian kalau panitia itu bisa menggunakan tadi pendekatan manajemen proyek, ya, itu pendekatan ini atau tools ya, alat ini itu bisa membantu ketua panitia dan timnya untuk bekerja dengan lebih mudah. Ya, coba kembali ke slide saya. Ya, coba kembali ke slide yang nah ini. Jadi panitia-panitia yang dibentuk itu bisa menggunakan apa ya? Ya, nah, manajemen proyek ini adalah the art of directing. Ya, sorry. Nah, ini aja. Jadi manajemen proyek adalah suatu rangkaian yang merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Jadi panitia-panitia yang dibentuk tadi termasuk Pak Sugianto mungkin untuk prodi DLP tadi, Pak Dekan Unut untuk pembentukan mikrobiologi untuk apa? PPDS ya. Itu tentunya sasarannya jelas Pak ya. Jangka pendek Pak, tidak 5 tahun 10 tahun Pak, tapi pada waktu 3 bulan, 4 bulan, setahun misalnya atau 1,5 tahun itu terbentuk. Dan ini dikelola Pak. Ya ada caranya. Slide berikutnya coba. Ya, nah ini ada keuntungan-keuntungannya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Jadi ada hubungan manajemen
Jadi menyediakan definisi proyek dan kinerja yang akan dihasilkannya. Jadi kita jelas produknya jalan, misalnya. Kemudian menjaga manajemen dan pengguna kegiatan tetap mendapat informasi tentang kemajuan. Jadi Pak Dekan sebagai pemberi tugas untuk kelompok tadi bisa mendapatkan informasi yang sistematis dan rutin dari proses kegiatan proyek tadi. Ya. Kemudian mendorong keterlibatan pengguna. Penggunanya siapa ya? Para dosen saya, karena mereka tahu apa yang sedang terjadi dan ada bank data dan membangun mutu dan pengendalian yang baik. Jadi ini manfaat-manfaatnya, Mas. Slide berikutnya, ya. Nah, kemudian juga masalah proyek itu, waktu itu juga penting sekali supaya jadwal dan sebagainya bisa dijalankan dan ada evaluasi kedisiplinan, ya, dan yang jelas supaya tepat waktu berjalan tidak molor-molor ya. Nah, memang nanti ada pertanyaan menarik, kalau begitu nanti akan jadi ada semacam insentifnya ya. Ya, memang ada juga FK-FK yang memberikan semacam insentif bagi pengelola proyek ya. Ada semacam honorarium. Tapi itu menurut saya besar kecilnya terserah pada kemampuan masing-masing ya. Nah, ini memang satu hal yang layak. Begitu Pak Dekan ya. Kira-kira gimana Pak? Apakah mau dibiarkan jadi panitia sendiri atau memang Pak Dekan Unut atau Pak Sugianto? Nah. Jawab ya, Pak Dekan Unut. Jadi memang kadang-kadang kalau membuat suatu proyek seperti disampaikan itu kelihatannya seperti proyek apa gitu. Jadi kami di sini itu lebih lumrah mempergunakan istilah panitia. Oleh karena apa? Oleh karena pertama bahwa yang akan maju untuk membuat suatu spesialisnya itu adalah orang-orangnya mereka. Sehingga saya sebagai dekan itu hanya mengarahkan, apalagi sekarang dengan peraturan Dikti itu ada suatu pendaftaran dan sebagainya itu adalah online, sehingga segala sesuatunya itu diatur di rencana program studi akan dibentuk. Itu salah satu keuntungan saya mempergunakan istilah kepanitiaan. Kemudian yang kedua adalah oleh karena kami mengkarit mereka untuk maju, jadi honor-honor itu tidak kami bayar, Pak. Jadi istilahnya itu dia ingin mengembangkan bagiannya itu sendiri untuk suatu program studi yang lebih luas dan mendapat suatu legalitas dari Dikti. Sehingga sampai saat ini kami belum mempergunakan proyek. Mudah-mudahan dengan adanya suatu PPE ini dan proses-proses pengertian proyek ini kami akan sosialisasikan kepada rekan-rekan kami. Terima kasih Bapak. Ya, itu Pak. Jadi memang kalau untuk mikrobiologi itu mungkin bukan suatu program yang butuh insentif ya, oleh fakultas ya. Nah, ini bukan ya kembali bagian tapi bukan fakultas pengetahuan. Nah, memang menarik ya. Pertama itu memang bukan proyek Pak. Nah, namanya bukan proyek, kepanitiaan. Tapi untuk mengelola proses kepanitiaan itu ilmu manajemen proyek kita gunakan. Nah ini yang menjadi semacam hal yang mungkin akan disampaikan dari bagian berikutnya ya. Saya nggak tahu Pak dari FK Unit apakah akan ada fungsi. Terima kasih Pak. Ya, gitu, Pak. Oke, jadi kembali Pak Sugianto, menarik ya, emang Mungkin nanti ada. Itu bisa menggunakan pendekatan manajemen proyek, menggunakan belum nanti di ini. Oh, ada yang mau ngomong lagi? Tahan atau ada yang mau komentar? Siapa? Silahkan angkat tangan kalau mau komentar. Oh ya, Bu Sadi Dewi. Silahkan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Prof. Kebetulan saya di sini mewakili Prof. Denny Hilmanto sebagai harusnya yang mengikuti PPE ini. Terima kasih sekali atas kesempatannya sehingga dapat mengikuti tentang apa yang dimaksud pendalaman dalam manajemen proyek di sini. Memang kalau kita lihat di Indonesia, terminologi proyek yang digunakan untuk mengelola suatu program kegiatan di fakultas itu belum menjadi suatu terminologi yang biasa digunakan. Padahal kalau dalam pendidikan sekolah, proyek, misalnya anak-anak kecil menggunakan science
proyek itu juga science project itu sebenarnya adalah suatu proyek juga. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Sugianto terkait dalam pengembangan S2 Magister Kesehatan dan juga DLP itu sebenarnya bisa dianggap suatu proyek sebenarnya. Hanya yang beberapa yang perlu kita bedakan bagaimana membedakan bagaimana mengimplementasikan nantinya setelah proyek itu yang harus diperhatikan dengan baik-baik, bagaimana mengimplementasikan setelah proyek itu selesai menjadi suatu program fakultas yang berkelanjutan. Itu mungkin yang terkadang kesulitan mengimplementasikan proyek itu menjadi suatu program. Yang berikutnya yang saya tanggapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Prof. Laksono juga terkait dengan pembentukan tim atau kepanitiaan yang tadi ditentukan. Sering menjadi suatu permasalahan adalah bagaimana cara kita menetapkan suatu pemilihan tim tersebut. Dalam pemilihan tim itu apa yang menjadi suatu prioritas kita? Apakah suatu komitmen atau kompetensi dari si pembuat tim tersebut. Maksud saya seperti ini, dalam kita menetapkan tim itu, apakah komitmennya yang menjadi prioritas, komitmen dia untuk melakukan suatu proyek itu sampai selesai, atau kemampuan seseorang tersebut yang memang sudah terbukti mumpunilah dalam menyelesaikan suatu program atau suatu kegiatan. Akan tetapi mungkin dia memiliki kerja yang sangat banyak sehingga komitmennya dipertanyakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sugianto juga, mereka adalah timnya Dr. Sugianto adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa memiliki kemampuan yang luar biasa menyelesaikan suatu kegiatan, akan tetapi juga mendapatkan tugas yang lain. Ini mungkin yang harus diperhatikan ketika penetapan dalam suatu tim dalam penyelesaian dari proyek tersebut. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan juga menurut saya adalah mengenai timeline atau jadwal dalam penyelesaian proyek tersebut. Sepertinya tadi atas program yang tadi disampaikan oleh Dr. Sugianto tidak menyebutkan kapan target penyelesaian itu, sehingga pada akhirnya dalam manajemen proyek kan kita bisa membuat semacam Gantt chart-nya, melihat apa-apa saja yang harus dikerjakan sampai dengan due date-nya. Dan kemudian ada salah satu tools yang sering dipergunakan juga dalam manajemen proyek adalah game plan atau identifikasi aspek-aspek apa, stakeholder mana, ataupun juga hal-hal lain yang terkait dengan penetapan dalam proyek tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan supaya diskusinya sesuai tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono terkait dengan proyek sendiri. Kalau itu saja dulu mungkin Prof. Mungkin sebelum saya menjawab yang pengembangan tadi untuk rekrutmen dan sebagainya, mungkin Pak Sugianto ada jawaban untuk Bu Sari Dewi, silakan mengenai kapan waktunya. Ya. Silakan Pak Sugianto. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari Dewi. Terima kasih atas masukannya. Kalau untuk pengembangan prodi Magister Kesehatan, kami sudah memiliki timeline yang cukup jelas. Dalam artian kalau proposal ini sedang dalam tahap pematangan terkait dengan jumlah SKS dan lain-lain, kemudian tentu kita harus mengikuti kami harus mengikuti prosedur yang berlaku di institusi. Jadi kemudian proposal tersebut harus kami kirimkan ke Komisi Pendidikan dari Senat Fakultas. Kemudian kalau sudah diperbaiki dengan masukan-masukan tersebut, kami harus mengajukan ke Komisi Pendidikan di tingkat universitas. Lalu kemudian dari situ kalau sudah tidak ada masalah lagi, kemudian diserahkan ke tim dari universitas untuk dimasukkan ke Dikti. Nah, timeline-nya adalah bahwa moratorium dari pembukaan prodi baru kan direncanakan pada tanggal 31 Agustus ini akan berakhir. Kemudian, tapi juga saya mendengar bahwa dengan terbitnya SNPT ini, akan ada borang baru untuk memasukkan proposal prodi baru. Jadi kemudian juga kami sambil menunggu itu. Informasi yang kami dengar bahwa borang tersebut akan terbit sekitar September-Oktober, kemudian bulan Januari nanti sudah akan dibuka sepenuhnya untuk pemasukan proposal prodi baru. Jadi target timeline kami itu. Yang untuk DLP memang terus terang masih sampai saat ini masih belum ada jadwal khusus, karena kemudian juga dari peraturan umumnya juga belum jelas kapan itu bisa mulai diselenggarakan dan lain-lain. Tapi memang masukan dari Dr. Dewi betul, terima kasih atas masukannya. Oke, ya, terima kasih. Ya,
kemudian untuk tadi ya, ini Bu Dewi ya, yang menarik ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada bagaimana tantangan untuk memilih orang ya, ini yang jadi satu isu yang menarik karena biasanya orang yang baik, orang yang punya komitmen tinggi itu juga punya banyak tugas ini. Jadi overloaded jadi. Nah inilah yang kita sebut sebagai seninya, keterampilan yang memang susah diberikan semacam apa ya, harus bagaimana ya, tergantung pada situasi kondisi masing-masing lembaga atau organisasi ya. Misalnya sekarang di FK Unpad ini Bu Dewi, jadi jadinya proyeknya apa Bu kira-kira ya untuk pengembangan yang mungkin bisa dibahas nanti ya. Pak Denny sudah mempunyai semacam proyek nah pengembangannya. Ya, yang saya tahu dari Prof. Dani dalam hal ini yang akan disampaikan adalah tentang pengembangan pendidikan subspesialis yang ininya. Pengembangan subspesialis ya, nah, kita cari waktu mungkin minggu depan ya kita bahas ini ya. Mungkin sudah ada konsepnya dari Prof. Dani. Nanti Prof. Dani kapan bisa ya kita akan bahas. Nah, nanti tapi pembahasan sangat kunci itu pada saat bagaimana memilih ini tim. Nah, misalnya kalau kita ini menyusun yang subspesialis kan, ini berarti kan logikanya adalah harus orang-orang yang memang subspesialis ya Bu ya. Iya. Dan itu biasanya juga orang-orangnya penuh kesibukan luar biasa. Iya. Ya. Nah, itu perlu dibantu oleh tim yang muda. Nah, siapa yang muda ini? Yang punya waktu. Nah, jadi kombinasi dari struktur personalia itu yang kita akan coba bahas nanti. Ini sebagai kasus yang menarik. Ya. Ya, nanti kami akan siapkan untuk presentasi minggu depan atau kapan Prof ya? Nanti saya akan sampaikan ke Prof. Dani kalau begitu. Ya, jadi hari Rabu biasanya. Nah, Rabu seperti ini, pas makan siang ini puasa. Iya. Ya. Puasa Pak. Ya. Oke ya. Jadi nanti Unpad minggu depan ya, tapi kita akan fokuskan juga pada masalah bagaimana merekrut ini timnya. Dan ini memang satu hal yang sangat kunci. Salah rekrutmen juga buyar betul nih. Ya. Betul-betul nih. Dan sekali lagi bahwa kalau kita lembaga itu sudah tidak bisa mencari orang untuk jadikan anggota tim pengembangan, itu berarti lembaga itu sudah dalam kondisi itu susah berkembang. Ya. Semua harus kedekan semua ya, hanya akan terlalu sibuk. Kalau semuanya sibuk, gak ada pengembangan ya, waduh ini berat nih. Ini yang harus kita lihat ya. Oke gitu ya Bu ya. Nah. Oke, karena waktunya kita harus pada penyaji kedua. Tapi untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sugianto ya.